Tuan ketiga. Nyonya tua tidak percaya Anda benar-benar tidak punya keturunan. Jadi beliau secara khusus menyuruh saya datang untuk mencoba peruntungan tuan ketiga. Astaga, di rumah sakit ternyata ada pembunuhan. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Saya sudah telepon polisi untuk Anda, Tolong saya. Tolong saya. Tuan, saya. Lepaskan saya. Akhirnya berhasil. Saya akan punya cucu yang manis. Bagaimana kalian bekerja sih? Dia sepertinya mengambil cincin pusaka keluarga si saya. Ini saja tidak bisa ditemukan. Sekumpulan orang tak berguna. Siapa sangka, Raja Neraka yang dingin, Tuan ketiga sih, 10 bulan yang lalu ternyata ditiduri oleh seorang petugas kebersihan. Malangnya petugas kebersihan itu habis dimakan, bersih dilap, tapi tidak mau bertanggung jawab, kabur tanpa jejak. Orang-orang kita sudah melakukan pemeriksaan di seluruh kota. Seharusnya segera ada kabar. Tuan ketiga, Ji Ruyao dari Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit RNI. Dr. Ji, di bawah sedang menggendong seorang bayi. Katanya, itu putra Anda. Tuh, Tuan ketiga, benar-benar putra Anda. Demi Yang Maha Kuasa, keluarga si turun-temurun hanya punya satu anak laki-laki, warisan keluarga bisa dilanjutkan. Saya hanya pernah dengan satu wanita itu. Jangan-jangan anak ini dari malam itu? Anak ini, dari mana kamu dapatkan? Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit RNI. Di tempat sampah medis, sepertinya dibuang orang. Melalui buku catatan tes DNA, baru menemukan Anda. Tak disangka, si Jalang Jiruyin itu sangat beruntung. Bisa melahirkan anak tuan ketiga sih. Untung saja si anak haram ini saya curi keluar. Beri perintah. Kota dalam kondisi siaga. Bagaimanapun juga, harus temukan ibu kandung anak ini. Siap? Saya ingin tanya langsung padanya, kenapa dulu pergi tanpa sepatah kata pun? Dr. Ji, terima kasih telah menemukan anak saya. Mulai hari ini, Anda adalah direktur rumah sakit RNI. Ruyin, kenapa kamu begitu bodoh? Untuk melindungi anakmu, otakmu sendiri terluka. Sekarang kondisinya memburuk. Harus siapkan 500.000 untuk operasi. Dari mana aku cari 500.000 ini? Ayo. Maling, uangku. Malik, jangan lari! Xiao Bei, jangan pergi. Bahaya. Xiao Bei. Xiao Bei. Xiao Bei. Xiao Bei. Tuan muda. Pergi! Tuan muda, Tuan ketiga, aku takut tidak bisa merawat Tuan muda lagi. Barusan aku memberinya suntikan, dia pegang ular mati untuk menakut-nakutiku. Aku tidak sakit, aku tidak mau minum obat, aku mau mama, aku mau mama. Sudah berapa kali papa bilang? Ibumu meninggalkanmu sejak lahir. Kalau kamu tidak minum obat dengan patuh, tubuhmu akan hancur seperti ini. Aku tidak percaya, kamu bohong. Aku nggak percaya. Kamu bohong. Aku mau mama, aku mau mama. Aku mau mama. Tuan kecil ini memang keras kepala. Kalau tidak segera dicari orang yang bisa mendisiplinkannya, yang akan susah nantinya adalah dirinya sendiri. Si bandel ini saja aku nggak bisa atur, mau cari orang di mana? Mau cari orang di mana?
Maling, cepat berhenti, jangan lari. Berhenti, jangan lari. Ayo bangun. Cepat minggir. Lepasin aku. Kamu si maling, jangan lari. Lepasin aku. Cepat kembalikan uang biaya pengobatan ibuku. Kembalikan, kamu si maling. Salah, salah. Nona kecil. Cuma untuk uang 100 ribuan ini, aku benar-benar kagum sama kamu. Orang yang bisa mendisiplinkan tuan kecil, bukankah sudah datang? Xiao Bei. Xiao Bei. Mama, Hati-hati. Ada apa? ibu-ibu. Ibu, Cepat bawa ke ruang perawatan. Sayang sekali. Gadis muda yang begitu berbakat dan berani, bukan anak perempuan si Mohan. Ayo, kita juga ke ruang perawatan. Aku akan merekrutnya menjadi guru pendamping Sinian. ayah merasa penyakitku belum cukup parah. Kembali ke ruang perawatan. Ibu, ini salah Xiao Bei. Xiao Bei janji tidak akan melakukan hal berbahaya seperti ini lagi. Cepat sembuh ya. Ruyin. Biaya operasimu mencapai 500.000 yuan. Xiao Bei sudah besar. Xiao Bei bisa cari uang. Xiao Bei juga akan kerja sebagai perawat di rumah sakit. Pasti bisa mengumpulkan biaya operasi untuk ibu. Xiao Bei. Jangan menyusahkan Dokter Wang. Xiao Bei. Mana orangnya? Tuan 3. Saya akan cari orang untuk bertanya. Xiao Bei. Kamu mau apa? Saya direktur rumah sakit ini. Katanya ada yang belum bayar biaya pengobatan. Tentu saja saya harus datang lihat. Jiru Yin. Melahirkan sepasang anak haram. Sungguh mempermalukan keluarga Ji. Jangan bicarakan anak-anak denganku. Dulu kalau bukan karena kamu, adik laki-laki Xiao Bei dia pasti bisa selamat. Berdasarkan apa harus bantu kamu selamatkan anak haram yang asal-usulnya tidak jelas? Memberi kamu seorang anak perempuan sudah merupakan belas kasihanku yang besar. Dasar binatang. Aku sarankan kamu lebih baik pergi sendiri. Jangan paksa aku suruh satpam lempar kamu keluar. Ji Ruyin, kamu tidak boleh bertemu pria itu. Perempuan jahat, kembalikan adikku. Xiao Bei. Xiao Bei, kamu sudah menyinggung Direktur Ji. Bagaimana ibumu bisa tetap dirawat di sini? Di mana satpamnya? Usir mereka dari rumah sakitku. Kalian masih punya utang biaya rumah sakit. Kok masih berani ngomong begitu? Rumah sakit punya tunjangan untuk keluarga miskin. Tunjanganku akan segera turun, bayar lunas dalam 3 bulan. Itu diperbolehkan. Aku direktur rumah sakit ini. Perkataanku adalah aturan. Aku bilang pergi. Kamu harus pergi. Tunjanganmu itu, lebih baik ku beri makan anjing daripada memberimu sedikit pun.
Bapak. Bapak datang? Jangan-jangan mau menengok saya? Ibu dan anak perempuan tadi mana? Mungkinkah Bapak sudah tahu? Kalau wanita waktu itu adalah Jiruin? Bapak, mereka berdua, ibu dan anak itu, sengaja menunggak biaya pengobatan dan ogah pergi. Saya sudah usir mereka keluar. Siapa yang suruh kau usir mereka? Sebelum jam 7 malam, kalau saya tidak bertemu mereka, kau tidak usah jadi direktur lagi. Xiaobei, ibu yang menyusahkanmu. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Anak yang tidak punya ibu bagai rumput liar. Aku suka bersama ibu. Xiaobei, kalau suatu hari ibu benar-benar tiada, bawalah ini untuk mencari ayahmu. Mama tidak akan pergi. Xiaobei tidak akan membiarkan Mama kenapa-napa. Permisi, apakah ini Nona Ji? Tuan ketiga kami ingin bertemu. Anda siapa? Saya adalah Dr. Ding, dokter yang menangani. Tuan ketiga kami, hari ini bertemu putri Anda, merasa dia sangat berbakat. Jadi, ingin merekrutnya untuk menjadi pendamping belajar untuk persiapan sekolah putra bungsu keluarga Si. Sekarang ini modus penculik semakin keterlaluan. Ayo pergi. Nona Ji, saya bukan penculik. Tuan ketiga kami tulus, dia hari ini sebenarnya mau ikut saya ke sini, tapi si bungsu ngambek di jalan, tidak mau minum obat. Jadi terpaksa saya duluan yang datang. Aku mau Mama. Jangan lari. Lepaskan aku. Kamu pencuri kecil ini, berdiri. Aku pernah lihat kamu, dokter si brengsek kecil itu. Itu putra bungsu kami. Aku tidak peduli siapa kamu, aku sehat walafiat, tidak sampai miskin harus menjual anak. Nona Ji, tuan ketiga kami bilang, asal Anda setuju, dia bersedia membayar putri Anda 500.000 per bulan untuk biaya pendampingan. Aku mau. Aku mau. Xiaobei, Bagus. Penyakit Mama akhirnya bisa disembuhkan. Mama, tadi kan Mama bilang aku harus masuk TK, jadi teman belajar si tuan kecil. Dengan begitu, aku bisa dapat uang buat biaya pengobatan, sekaligus bisa belajar. Dua-duanya tercapai. Ini uang mukanya. 10 juta. Setiap pagi jam 8, Pak Tiga akan menjemput gadis kecil ini, lalu mengantarnya pulang jam 8 malam. Bodoh, mau jadi teman belajarku? Ember air ini hanya peringatan untukmu. Kalau kamu tidak pergi dengan baik-baik sendiri, yang akan kusiramkan ke tubuhmu bukan air lagi. Kamu bisa menghindar? Kamu belum tentu bisa menghindar. Si brengsek ini sakit apa? Kalau kedinginan, bakal pengaruhi kondisi sakitnya nggak? Tuan muda punya gangguan kepribadian antisosial ringan. Penyakit kejiwaan, Bapak bilang, menderita sedikit sakit fisik. Baik untuk pemulihan kondisinya. Kamu berani menyiramku? Gila, aku akan lapor ke papaku, bikin kamu hilang dari Haicheng. Stop jadi bos galak ya. Kayaknya kamu kecanduan drama pendek, masih berkhayal jadi bos. Kamu berani memukulku? Seumur hidupku, belum pernah ada yang berani memukulku. Mulai hari ini ada. Kurasa kamu memang kurang didikan. Obat semahal itu, mamaku aja nggak sanggup beli. Kamu malah membuangnya. Karena sudah terima uang dari papamu, hari ini aku akan mendidikmu baik-baik. Aku nggak berani lagi. Kali ini, Sam Ye, teman belajar yang dicari untuk tuan muda benar-benar tepat. Jangan pukul aku, tolong. Jangan pukul aku, jangan kejar aku.
Gimana caramu bisa nemuin tempat ini? Kamu tahu siapa yang kamu pukul? Apa itu mamamu yang mau mati itu yang nyuruh kamu datang buat bikin aku kehilangan pekerjaan? Dekanji, ini adalah. Aku tahu siapa dia. Dia sama seperti ibunya. Cuma orang rendahan yang ingin jadi bangsawan. Tikus seharusnya tetap di selokan yang kotor. Ibumu orang rendahan, kamu seumur hidup juga akan tetap orang rendahan. Tempat seperti keluarga, sih bukan tempat untukmu. Ikut aku. Aku tidak mau pergi, aku mau tinggal di sini untuk cari uang obati ibu. Aku tidak pergi, cepat pergi dari sini. Diberi kesempatan baik malah menolak. Jangan salahkan aku nanti. Ini semua karena aku tidak berguna. Menjadi beban Xiao Bei. Juga tidak bisa memberinya keluarga yang utuh. Karena sudah mempekerjakan putrinya, seharusnya aku datang berkunjung sendiri. Pak, ada masalah? Ada masalah di rumah. Kamu masuk dulu. Aku harus pulang sebentar. Baik. Anda adalah? Saya asisten pribadi Direktur Grup C. Yang ingin merekrut putri Anda sebagai guru pendamping privat adalah direktur kami sendiri. Grup C. Keluarga C yang dulu keluarga Ji ingin menjodohkan anak mereka? Direktur kami sedang sibuk, jadi menyuruh saya untuk mengantarkan suplemen ini dulu. Beliau sangat mengagumi putri Anda. Anak laki-laki kami, dengan bimbingannya, pasti bisa berubah. Saya taruh di dalam ya. Kamar rawat inap ini sudah tidak bisa saya tempati lagi. Barang-barang ini tolong bawa kembali. Apa? Apakah rumah sakit ini menyulitkan Anda? Ibu Ji, tenang saja, rumah sakit ini juga milik Grup C. Anda bisa tinggal dengan tenang, tidak ada yang berani mengusir Anda. Rupanya, Ji Ruyao punya sandaran dari mereka. Kalau Xiao Bei pergi ke keluarga Si, bukankah dia akan dalam bahaya? Bajingan kecil, mati saja kau. Berhenti. Berhenti. Ayah, Tuan, aku benar-benar tidak sengaja menabrak Nian-Nian. Kalau ada apa-apa dengan anakku, aku akan membuatmu membayarnya. Semua gara-gara dia. Tuan, aku melakukannya karena melihat anak haram ini memukul Nian-Nian. Baru aku bertindak seperti itu. Lepaskan aku, lepaskan. Kamu baik-baik saja? Aku sudah telepon polisi untukmu. Bantu aku. Aku juga melakukan ini untuk membela Nian-Nian. Xiao Bei, kamu tidak apa-apa? ayahnya si Nian hebat sekali. Andai saja dia ayahku. Dia yang kusewa untuk menemani Xinian belajar. Aku yang menyuruhnya memukul Xinian. Kalau begitu, apa kamu mau memukulku juga? Kamu yang menyewa. Mana mungkin. Ini. Xinian. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas tidak menginjak gas habis-habisan untuk menabraknya. Bagaimana Nian-Nian bisa mati? Tuan, percayalah padaku, aku benar-benar tidak sengaja menyakiti Nian-Nian. Seseorang yang bahkan kepada anak kecil saja tega bertindak keji pantas jadi direktur rumah sakit. Dengar. Bawa pergi Ji Ruyao. Mulai hari ini di semua usaha grup si keluarga Ji tidak boleh muncul. Setelah aku mengurus Nian-Nian, aku akan menuntut nyawamu. Aku tidak. Tuan, percayalah padaku, aku tidak. Nian-Nian. Ayah yang salah.
Ayah tidak seharusnya bersikap begitu keras padamu. Aku tahu sejak kecil kamu kurang kasih sayang ibu. Hingga terkena gangguan bipolar masih memaksamu minum begitu banyak obat yang tidak kamu sukai, membaca buku yang membuatmu pusing. Si nakal ini sungguh beruntung punya ayah yang begitu menyayanginya. Ayah salah nian-nian, jika ada kesempatan untuk mengulang kembali. Ayah pasti akan membiarkanmu tumbuh dengan bebas. Paman si Xiaobei punya kemampuan menghidupkan kembali orang mati. Apa Anda percaya? Aduh, sakit. Aduh, sakit. Xiaobei, jauh-jauh. Awas darahnya ngeciprat ke kamu. Bocah nakal. Sekarang kamu berani banget ya? Aduh, Berani-beraninya pura-pura mati bohongi ayah. ayah, pelan-pelan ya. Si Xiaobei, aku pasti nggak bakal lepasin kamu. Aduh, ayah, aduh. Cucu Tuan luka parah. Perkiraannya harus istirahat dulu beberapa waktu. Aku yang mukulin. Aku yang nyuruh. Memukul anak itu melanggar hukum. Yang mukulin kamu itu aku, bukan Paman Si. Coba kamu lapor polisi. Apa polisi mau urusin? Xiaobei, Mama dengar kamu masuk rumah sakit. Ini sebenarnya kenapa sih? Xiaobei, Cari mati? Kamar siapapun berani kamu masuki? anak saya di dalam. Yang tinggal di sini adalah putra muda dari Pak Si Tiga. Jangan-jangan kamu mengira diri sendiri adalah nyonya muda keluarga Si? Jangan banyak bicara dengannya. Bawa dia pergi. Ayo. Lepaskan saya. Ibu, kenapa ibu datang? Kalau ibu tidak datang lagi, cucu kesayangan ibu masih ada jalan hidupnya. Nenek harus membela Nian-Nian. Nian-Nian kan satu-satunya cucu emas kesayangan nenek. Aduh, sayangku, kenapa ayahmu begitu kejam Saya. sampai memukulmu seperti ini? Nenek bukan ayah yang memukul. Dia yang memukul saya. Bu, jangan salahkan Xiaobei. Xiaobei adalah pendamping belajar yang saya cari untuk Nian-Nian. Minggir. Bu, Kamu kan yang mengganggu cucu saya. Jangan kira ayahku suka padamu lalu kamu bisa jadi teman belajarku. Nenekku ini pasti tidak akan menerimamu. Gadis kecil ini cantik sekali. Kulitnya putih dan segar. Andai saja dia cucu perempuanku. Si Nian pura-pura mati menipu Paman Si. Dan menyia-nyiakan obat-obatan mahal itu. Memukulnya saja sudah ringan. Kalau nenek benar-benar sayang padanya, suruh saja Paman Si memecat Xiaobei. Aduh, mana mungkin nenek tega memecatmu. Aduh, Amitabha. Akhirnya, ada seseorang yang bisa mengatasi si bandel di keluarga kita ini. Nak, kamu harus tetap tinggal di sini. Tolong bantu nenek memperbaiki kebiasaan buruk si Nian. Nek, kok nenek juga membantu orang lain melawanku? Aduh, Nian-Nian. Nenek ini juga untuk kebaikanmu. Kamu harus menjaga tubuhmu sendiri. Hilangkan kebiasaan buruk itu. Kalau tidak, sisa hidupmu akan hancur. Paman Si, aku tidak pulang semalaman. Ibu pasti khawatir. Bolehkah aku hari ini? oh, aku kurang pertimbangan. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku kan anak kandung ayah. Kenapa dia begitu suka pada Ji Xiaobei itu? Jangan bilang, aku juga suka. Apa katamu? Aduh, Nian-Nian, nenek bilang, nenek suka Nian-Nian. Ayo, nenek, ajak kamu jalan-jalan juga. Kalau mama ada, dia pasti tidak akan tinggal diam melihat ayah memperlakukan aku seperti ini. Cepat jalan. Aku benar-benar mencari anakku. Aku juga pernah mengenalkan para wanita terpandang, tapi tidak satu pun yang dia suka. Aku tidak mau wanita-wanita biasa itu. Aku hanya mau mamiku sendiri. Ayah selalu bilang mama tidak mau aku lagi, tapi aku tidak percaya. Mama hanya terpisah dengan Nian-Nian. Suatu hari, dia akan turun dari langit seperti malaikat dan menemukan Nian-Nian. Pergi. Wah, mama benar-benar jadi malaikat dan datang mencariku. Mama benar-benar menjadi malaikat dan datang mencariku. Kalau adik kembar laki-laki dan perempuan Xiaobei masih hidup, sekarang pasti sudah sebesar ini. Mama, Nak, maaf ya, tadi nabrak kamu. Tapi aku bukan mamamu. Kamu nggak apa-apa? kamu memang mamaku. Mama di dalam mimpi Nian-Nian wajahnya persis seperti kamu. Rupanya kamu juga anak yang malang, tidak punya ibu. Kalau saja dia benar-benar anakku, tante memang bukan mamamu.
Tapi tante tahu, dimanapun mamamu berada, dia pasti selalu memikirkanmu. Mama, mama. Nak, kamu ini, kenapa lihat orang langsung panggil mama? Ya memang mamaku. Mama, aku mau mama. Nian, jangan nakal lagi. Kalau kamu benar-benar mau punya mama, nanti biar papamu pilihkan yang terbaik dari semua gadis terpandang di kota ini. Aku nggak nakal. Dia itu mamaku atau bukan, coba tes saja. Pasti ketahuan. Entahlah, sekarang bagaimana kabar Xiao Bei? Apa keluarga Si sudah menyakitinya? Kemarin seharusnya aku tidak setuju dengan keluarga Si. Mama. Ibu, Halo, Bu. Mohan, ada masalah besar. Cepat, pulang. Apa si Nian yang bermasalah? Tunggu, aku segera ke sana. Paman Si, ibuku ada di depan sana. Kamu cepat pulang untuk melihat Sinian. Xiao Bei, bilang ke ibumu, aku pasti akan datang berkunjung lain kali. Ibu, Xiao Bei, kamu bikin ibu kaget setengah mati. Ibu, maafkan aku. Kemarin terlalu banyak hal yang terjadi. Aku bahkan belum sempat memberi kabar kalau aku baik-baik saja. Xiao Bei, keluarga Si adalah pendukung Jiruyao. Mulai sekarang kamu tidak boleh lagi menjadi teman belajar si bocah keluarga Si. Tapi Bu, Paman Si dan Nenek Si sangat baik padaku. Xiao Bei, ibu mau kamu berjanji padaku. Mulai sekarang tidak boleh pergi ke rumah keluarga Si lagi. Baiklah. Ibu, Bagaimana keadaan si Nian? Bukan masalah Nian-Nian. Ini, Tuan 3, Ibu tua. Hasil tesnya sudah keluar. Si bocah dan wanita itu hasil tes DNA. Tuan muda dan wanita itu hasil tes DNA-nya adalah 0. Nian-Nian, kan sudah ibu bilang, kamu tidak boleh sembarangan mencari seseorang di jalan, lalu bilang itu mamamu. Jiruyin, selamanya kamu jangan harap bisa bertemu anakmu sendiri. Tuan muda, hubungan darah tidak bisa dipaksakan. Dia memang bukan ibumu. hubungan orang tua anak antar makhluk karbon paling rendah ada 30%. Kalau kamu dibandingkan dengan babi, mungkin saja ada 80% kemiripan. Kamu menganggapku seperti makhluk bersel satu? Memang anakku. Walaupun sekolahnya tidak banyak, ilmunya cukup banyak. Ternyata, ada penjelasan seperti itu. Katakan, siapa yang menyuruhmu mengganti laporannya? Adalah Adalah Nona Ji. Jangan lupa utangmu. Tidak ada yang menyuruhku. Katakan, laporan tes DNA yang asli di mana? Ketemu. Hubungan orang tua anak adalah 99,99%. Tak disangka gadis itu benar-benar ibu kandung Nian-Nian. Aku mau tawarkan hadiah 100 juta untuk menemukan mama. Mungkinkah dia benar-benar kembali? bagaimana cara Tuan San menanganinya? Aku tidak ingin melihatnya lagi di Haicheng. Tuan San, aku tahu salah. Kasihani nyawaku, tolong. Tuan San, kasihani nyawaku, ya? Syukurlah, akhirnya menemukan ibu kandung Nian-Nian, menantu kesayanganku. Mama! Tapi gadis itu, kurus sekali seperti kerangka. Pasti hidupnya susah di luar. Setelah dia kembali ke keluarga Si, aku pasti akan memberinya kompensasi yang layak. Nenek, kalau gitu cepat kita cari mama. Jangan pergi. Dulu dia meninggalkanmu. Sekarang ngapain kamu mencarinya? Mama pasti punya kesulitan. Aku harus menemukannya dan menanyakan langsung. Kalau Bapak tidak mengizinkan aku mencari mama, aku tidak akan minum obat lagi. Biarkan aku mati sakit, supaya Bapak tidak punya anak lagi. Sinian, kamu. Aduh, keluarga kita sudah 18 generasi, hanya punya satu keturunan laki-laki. Mohan, kamu juga sulit punya keturunan. Kalau Nian-Nian, sampai terjadi apa-apa lagi, nenek tua ini tidak mau hidup lagi. Baiklah. Aku cari, sudah puas? Xiao Bei, walaupun Tuan San sudah memberi perintah agar ibumu tetap dirawat di rumah sakit, tapi kondisi ibumu
semakin parah. Kalau tidak segera dioperasi, mungkin tidak akan bertahan sampai akhir bulan ini. Tuan San, semua kamar di seluruh gedung sudah diperiksa, tidak menemukan orang yang kalian cari, hanya tersisa kamar terakhir ini. Ji Xiaobei, kok kamu bisa ada di sini? Ini kamar rawat mama aku. Ya jelas aku di sini dong. Oh, ternyata ini kamar mamanya. Wanita yang bisa melahirkan orang gila seperti Ji Xiaobei pasti bukan mama aku. Pak Si, apa Bapak datang cari Xiaobei? Jangan sok-sokan deh, kami datang cari Xiaobei. Paman datang untuk memberitahumu, rawat baik-baik ibumu. Soal urusan pendampingan belajarmu, kamu tidak perlu buru-buru. Yang harus buru-buru itu Pak Si. Xiaobei ada yang mau dibicarakan. Maafkan aku, Mama. Untuk biaya pengobatan Mama, janji Xiaobei kepada Mama mungkin tidak bisa ditepati. Pak Si, bisa tidak Bapak bayar dulu biaya pendampingan belajarnya padaku? Aku janji dalam 1 bulan akan membuatnya jadi anak baik. Ji Xiaobei, maksudmu apa? Mana ada bagianku yang bukan anak baik? Xiaobei, kebiasaan seseorang tidak bisa berubah dalam semalam. Kamu yakin? Kalau Pak Si tidak percaya, beri aku masa percobaan 3 hari. Kalau hasil dalam 3 hari ini tidak memuaskan Bapak, aku rela mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Tapi kalau dalam 3 hari ini Bapak puas, Bapak harus membayar upahku di muka. Baik. 3 hari. Ji Xiaobei, tunggu saja. Nanti lihat deh gimana aku mempermainkanmu. Tuan muda, cobalah makan sedikit. Kata Dokter Ding kalau kamu tidak minum obat tepat waktu penyakitmu bisa kambuh dan kamu bisa kehilangan kendali. Kakek 3 dan nenek sudah bilang asal Tuan bersedia minum obat semua mainan ini akan jadi milik Tuan. Mainan-mainan ini sudah lama kubosankan. Sudah kukatakan kalau belum menemukan ibuku aku tidak akan minum obat. Memang nasib setiap orang berbeda. Kalau saja Xiaobei punya mainan sebanyak ini, pasti akan kujual semuanya untuk ditukar uang mengobati ibuku. Ini. Gaun, aku yang pesan dari perancang busana ternama khusus untukmu. Perhiasan-perhiasan ini adalah paman Simu yang sengaja cari pengrajin dari luar negeri untuk dibuat khusus sesuai ukuranmu. Pamanmu ini sungguh baik sekali padamu. Xiaobei, cobalah. Lihat ada yang kamu suka tidak. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Xiaobei, kamu sudah mendidik Nian-Nian. Semua ini adalah hadiah untukmu. Ibu pernah bilang tidak pantas menerima imbalan tanpa kontribusi. Xiaobei hanya mau menerima gajiku sendiri saja. Bersandiwara saja. Bukannya dia cuma mengincar uang keluarga si kita. Bisa-bisanya bicara dengan alasan yang muluk-muluk. Kalian kan ingin aku minum obat. Asal kalian mengusir dia dari keluarga si kita, aku akan minum obat dengan patuh. Dasar sialan. Ini semua obat impor khusus dari luar negeri. Ada uang pun belum tentu bisa beli. Sinian. Kamu turun sekarang. Kayaknya kamu mau digaruk lagi ya. Aku akan menjadikanmu bola pukulan. Mohan, Xiaobei itu kuat sekali tangannya. Jangan-jangan Nian-Nian sampai cedera? Bu, tenang saja. Xiaobei itu anak yang tahu batas. Jangan pukul lagi, Kak Bei. Kak Bei, aku salah. Jangan pukul aku lagi. Aku janji akan minum obat dengan patuh. Aku tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Kalau aku lihat kamu berulah lagi menyia-nyiakan obat-obat ini, tunggu saja hukumanku. Memang benar, ada yang bisa menaklukkannya. Si pembuat onar kecil ini memang harus ditaklukkan oleh Xiaobei. Sayangnya mereka bukan kakak beradik kandung. Kalau tidak, Xiaobei bisa tinggal di rumah kita selamanya. Tuan kecil, cuaca dingin begini, di dalam rumput ini, mana mungkin masih ada ulat bulu? Kalaupun benar dapat satu, dengan sifat Nona Xiaobei itu, belum tentu dia takut. Tetap harus dicoba dong. Aku tidak boleh membiarkan si gadis brengsek Ji Xiaobei itu menginjak-injak kepalaku seperti ini. Apa ini? Sinian. Malam-malam begini belum tidur, kamu ngapain di taman? Aku mau memetik beberapa bunga di halaman untuk diberikan ke Xiaobei, biar berterima kasih karena dia mau jadi teman belajarku.
Kamu jadi begitu mengerti. Orang memang bisa berubah kan? Bapak mempekerjakan Xiaobei bukannya justru untuk mengubah aku? Ayah, besok adalah hari ulang tahun Nian-Nian. Hadiah ulang tahun Nian-Nian tahun ini adalah ingin menemukan Mama. Bisakah ayah janji? Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki rekaman CCTV. Besok pasti ada kabarnya, malam ini dingin. Cepat masuk ke dalam. Sepertinya Xiaobei memang sangat berbakat. Baru lewat sehari, sudah bisa mengubah Nian-Nian sebanyak ini. Kalung ini, sepertinya aku pernah melihatnya di tubuh Ji Xiaobei. Aku siang tadi dengar Nona Ji bilang, kalung yang ditinggalkan mamanya hilang di taman, minta tolong kami bantu mencari. Ditinggalkan mamanya untuk dia, itu pasti barang yang sangat penting ya, Ji Xiaobei. Kali ini kamu jatuh ke tanganku. Cucuku sayang, pesta ulang tahun yang nenek atur untukmu tahun ini, kamu suka tidak? Andai saja Mama ada di sini. Tenang saja, ayahmu sudah pergi ke rumah sakit untuk mengambil rekaman CCTV hari itu. Pesta ulang tahun hari ini pasti bisa bertemu dengan mamamu. Kalau begitu, aku punya satu permintaan lagi. Bisakah nenek mengizinkan Xiaobei ikut pesta ulang tahunku? Katanya hari ini juga hari ulang tahunnya. Aku ingin memberinya kejutan. Sinian memang tidak pernah suka padaku. Ulang tahunnya? Aku tidak akan pergi mengganggunya. Aku sudah janji pada ibu untuk tidak ke rumah keluarga Si lagi. Kalau sampai ketahuan dia, pasti dia akan marah. Nona Ji, Tuan muda kami bilang, hari ini adalah hari terakhir masa percobaan 3 hari Nona. Apakah bisa meminta Pak Si untuk membayar lunas 500.000 itu lebih awal? Tapi semuanya tergantung pada performa Tuan muda loh. Baik, aku setuju. Pulang dan bilang pada Sinian, hari ini pasti ku berikan dia ulang tahun yang paling tak terlupakan. Baik. Ruin. Lagi masak mie? Hari ini ulang tahun Xiaobei. Aku masakan dia mie panjang umur. Kalau begitu sampaikan salamku untuk Xiaobei. Selamat ulang tahun. Jangan buang-buang tenaga. Ji Xiaobei sekarang sudah berhasil mendekati keluarga Si. Kau kira dia masih mau makan sampah yang kau masak ini? Xiaobei sudah berjanji padaku tidak akan pergi ke rumah keluarga Si lagi. Ji Ruin, kau pura-pura suci apa? Ji Xiaobei pagi-pagi pergi, malam pulang ke rumah keluarga Si, masa kau sebagai ibunya tidak sadar? Jangan kira aku tidak tahu niatmu. Kau cuma ingin memanfaatkan Ji Xiaobei untuk menggoda tuan ketiga Si. Tapi lebih baik kau lupakan saja. Yang pantas untuk tuan ketiga hanya aku, bukan kau, perempuan hamil sebelum nikah pelacur tak tahu malu ini. Anak haram. Berani-beraninya kau mendorongku. Percaya tidak, aku akan membuat kalian berdua ibu dan anak keluar dari rumah sakit ini sekarang. Asisten Paman Si bilang, ibu boleh tinggal terus di sini sampai sembuh. Justru kamu. Paman Si sudah jelas mencopot jabatanmu, menyuruhmu pergi dari rumah sakit. Tapi kamu masih di sini berlagak seperti pejabat. Aku akan telepon dia sekarang untuk bertanya. Lihat sebenarnya apa yang bermasalah. Kau tunggu saja. Ibu. Ibu, kamu tidak apa-apa. Xiaobei. Bukannya kamu sudah berjanji padaku? Kenapa kamu masih berhubungan dengan keluarga Si? Aku... 6 tahun yang lalu, keluarga Ji sudah ingin menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Si. Ji Ruyao bertekad untuk mendapatkannya. Kamu malah mau pergi ke keluarga Si sekarang? Akhirmu akan baik? Perkataanku, kamu tidak pernah mendengarnya, ya? Sudah kubilang, kenapa tidak didengar? Kenapa, Ibu? Tuan 3. Kami sudah menemukan rekaman CCTV wanita yang menabrak tuan muda itu. Kami sudah menemukannya. Ternyata memang dia. Dalam 10 menit, saya mau semua informasi tentang wanita ini. Baik. Ibu. Xiaobei. Ibu tahu, semua ini kau lakukan demi kebaikan ibu. Tapi ibu tidak boleh egois seperti itu. Hanya untuk kepentingan ibu sendiri. Lalu membiarkanmu terjebak dalam bahaya.
Tapi ibu, paman, dan nenek dari keluarga Si itu orang baik. Mereka tidak akan menyakiti Xiaobei. Bodohnya anakku, tidak ada orang jahat yang akan menulis kata jahat di wajahnya. Aku bisa sampai seperti ini, karena dulu salah percaya pada orang. Jadi, ibu sama sekali tidak akan hanya diam melihatmu bernasib sama seperti ibu. Hari ini kau harus tinggal di kamar ini. Jangan pergi kemana-mana. Ibu, hari ini adalah hari terakhir magangku di keluarga Si. Asalkan bertahan sampai hari ini, paman Si akan membayarku biaya operasi 500.000 itu. Ji Xiaobei, seharusnya ibu yang melindungimu. Mana tega membiarkanmu yang merawat ibu. Tenang saja, ibu punya cara. Kau tinggal diam di sini saja. Tuan Si, wanita yang Tuan cari tinggal di depan sana, namanya Jiruyin, sudah 7 tahun, dirawat di rumah sakit kami. 7 tahun lalu, tepat saat aku mengirim orang untuk menjemputnya. Jangan-jangan saat itu dia tidak datang ada alasan lain? Katanya dia punya anak perempuan lagi. Ibu dan anak itu saling bergantung, kadang biaya pengobatan saja tidak mampu dibayar. Hidup mereka sangat sulit. Apa? Dia punya anak perempuan? Pantas saja selama bertahun-tahun ini dia tidak pernah muncul. Ternyata dia punya anak dengan pria lain. Siluet yang sangat familiar. Pak Si, tidak mencari ibu kandung si kecil lagi? Wanita yang tega itu. Untuk apa mencarinya? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Ada orang tidak, lepaskan aku! Mundur selangkah. Paman Si, Xiaobei, siapa yang mengurungmu di sini? tidak sempat menjelaskan. Paman Si, pesta ulang tahun Sinian sebentar lagi akan dimulai. Aku sudah janji padanya akan hadir. Ayo kita segera ke sana. Ayah, besok adalah ulang tahun Nian-Nian. Hadiah ulang tahun Nian-Nian tahun ini adalah ingin menemukan Mama. Bisakah ayah berjanji? Xiaobei, sopir paman ada di bawah, kamu pergi dulu, paman masih harus membantu Sinian menemukan mamanya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dalam 6 tahun Nian-Nian meminta hadiah ulang tahun sendiri padaku. Bu, aku baru saja menyinggung Samye. Sekarang aku malah datang ke pesta ulang tahun si bocah. Jangan-jangan Samye marah. Anakku secantik bidadari. Samye pasti langsung lupa marah begitu melihat wajahmu. Tenang saja, nanti, aku akan bicara dengan Nyonya Si tentang perjodohan, tanpa Jiruyin dan Ji Xiaobei, ibu dan anak perempuan brengsek itu menghalangi, pasti kamu yang akan jadi wanita paling terhormat di keluarga Si. Nian-Nian, kapan kamu jadi tertarik dengan barang-barang begini? Ini persiapan untuk Mama nanti. Oh iya, Nek. Di kotak nenek, apa masih ada gelang giok kekaisaran yang diwariskan dari dinasti Qing itu? Bagaimana kalau nanti diberikan ke Mama sebagai hadiah pertama ketemu? Dasar kamu licik, rupanya sudah dari awal mengincar barang-barang nenek. Tenang saja, persiapan, nenek, untuk mamamu. Hanya akan lebih, tidak akan kurang. Nenek sudah siapkan untukmu 10 villa di lokasi paling strategis di kota Jing, 6 pulau di luar negeri, serta 3 anak perusahaan di bawah grup usaha keluarga kita. Semua untuk mamamu. Gimana? Persiapan, nenek, seperti ini, kamu puas, tidak? Puas, Nian-Nian paling sayang nenek. Hari ini Mama pulang. Nian-Nian harus jadi anak baik. Lebih baik jangan ganggu Ji Xiaobei. Tenang, aku punya cara. Buat ibu dan anak itu hilang untuk selamanya. Ibu percaya padamu.
Nona Ji, cincin dan kalung yang kamu minta bantuan cari waktu itu, sudah ditemukan oleh tuan kecil untukmu. Dia taruh di lantai atas untukmu. Tolong ambil sendiri ya. Tolong sampaikan terima kasihku ke Xinian. Dia kali ini akhirnya melakukan hal yang baik. Pergi lihat. Barang-barang di lantai atas cukup untuk menghabisi nyawa si brengsek kecil ini. Xiao Bei. Xiao Bei. Xiao. Xiao Bei. Kenapa kamu tidak mendengarkan kata mama? Keluarga Si yang seperti itu. Mana mungkin kita bisa mencapainya? San Ye ini benar-benar tidak bisa ditebak. Siang tadi masih cemberut bilang tidak mau cari lagi, Sekarang sudah berubah pikiran? San Ye, sudah sampai. ini kamarnya. Ini bukan siang tadi kamar rawat inap tempat Xiao Bei dikurung? Jangan-jangan Xiao Bei adalah putri wanita itu? Xiao Bei juga ulang tahun hari ini? Jangan-jangan Xiao Bei juga anakku? Aku nggak boleh lagi menyusahkan Xiao Bei. Rumah sakit ini nggak usah diinapin aja. Sudah tahu kalau Xinian si iblis kecil itu nggak mungkin baik hati ngembaliin kalungku. Lantai atas seluas ini, nggak tahu dia naruh barangnya di mana. Mana orangnya? Kalian cari siapa? Dr. Wang. Ini adalah pemegang saham rumah sakit, Tuan ketiga Si. Beliau datang untuk mencari ibu dan anak yang menginap di kamar ini. Mereka tadi baru saja mengurus prosedur pulang. Jadi kamu tahu mereka pergi kemana? Nggak tahu, tapi saya punya data dan foto mereka. Mungkin Bapak Si bisa dapatkan petunjuk darinya. Ini adalah foto anak perempuannya yang menginap di kamar ini. Ternyata Xiao Bei bukan anaknya. Gadis di foto ini. Sepertinya baru berusia 3 atau 4 tahun, kita sudah tidak bertemu selama 6 tahun. Mungkin dia sudah punya pria lain. Pak Si, ada keperluan apa dengan mereka? Saya mungkin bisa coba menghubungkan Anda. Karena dia sudah punya kehidupan barunya sendiri. Untuk apa mengganggunya lagi? Tidak usah. Ayo kita pergi. Keluarga Ji dan keluarga Si hubungannya sangat erat. Kepala Ji Ruyao sangat membenci ibu dan anak Ji Ruyin itu. Saya mengganti foto Xiao Bei juga berharap bisa melindungi mereka. Anjing gila di kamar lantai atas itu. Tapi, itu kan hadiah dari tuan ketiga untuk anak laki-lakinya yang ulang tahun pertama. Sudah banyak pelatih anjing yang tidak bisa menjinakkannya. Katanya pernah menggigit sampai cacat seorang pelayan. Oh ya? Kamu bilang Ji Xiao Bei, gadis kecil yang kurus kering itu. Jangan-jangan jadi santapannya, ya? Memang pantas jadi anakku. Langkah pinjam tangan untuk membunuh ini, ibu saja tidak terpikir. Atas nama anak laki-laki kecil itu, menyingkirkan Ji Xiao Bei, pasti Ji Ruyin akan membenci keluarga Si. Mungkin nanti, kalau dia emosi, tanpa kita turun tangan pun dia bisa mati mendadak. Berdiri, Ji Ruyin. Ini adalah rumah keluarga Si, bukan untuk orang sepertimu, wanita yang tidak jelas seperti kamu. Aku datang mencari Xiao Bei. Setelah ketemu, aku langsung pergi, tidak akan berlama-lama. Ji Ruyin.
Dulu kamu berbuat serong, melahirkan anak yang ayahnya tidak jelas, sudah dicoret namanya dari keluarga Ji oleh ayahmu. Sekarang ini, kamu masih ingin membawa anak haram itu ke keluarga Si, mengajari tuan muda keluarga Si jadi buruk, agar keluarga Si menyalahkan kami, ya? Ternyata Xiao Bei itu adalah anak haram yang lahir sebelum menikah. Pantasan dia punya aura preman. Tuan muda bergaul dengan orang seperti ini, pasti akan tertular kebiasaan buruk. Xiao Bei punya ayah. Dia bukan anak haram. Punya ayah. Ayahnya sekarang di mana? Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu sama seperti ibu bajinganmu yang sudah mati itu. Mengandalkan sedikit kecantikanmu, lalu ingin menyelundupkan anak ke keluarga Si. Coba lihat dirimu sendiri, dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada apa yang bisa dibandingkan dengan Yao Yao. Sekalipun tuan ketiga mencari ibu tiri untuk tuan muda, pasti tidak akan memilihmu. Justru keluarga Si itulah yang membayar 500.000 untuk meminta anakku datang. Bukan kami yang ingin mengejar. 500.000? Apa kau yang sudah gila atau tuan ketiga yang gila? Anakmu yang tidak berguna itu, si sampah? Apa kelebihannya sampai tuan ketiga mau bayar 500.000 untuk mempekerjakannya? Aku tidak mau bicara dengan kalian. Aku mau cari anakku. Anakmu tidak ada di sini. Dia sudah aku kirim ke suatu tempat yang tidak akan pernah kau temui. Di mana Xiao Bei? Ji Ruyao, kembalikan anakku. Ibu tolong Xiao Bei. Xiao Bei sakit sekali. Xiao Bei. Xiao Bei. Tahan dia. Lepaskan aku. Xiao Bei. Kakak. Xiao Bei memang sudah biasa nakal. Siapa tahu dia pergi kemana setelah meninggalkan keluarga Si. Kalau kamu terus-terusan berulah seperti ini, keluarga Si yang akan menyalahkanmu. Rumah keluarga Si bisa sembarangan dimasuki. Kamu tuli, tidak dengar Nona Ji bilang, anak perempuanmu sudah tidak ada di keluarga Si? Tapi aku jelas-jelas mendengarnya barusan. Dengar apa? Nona Ji adalah orang yang paling dihargai Sanye. Perkataannya adalah keinginan Sanye. Anda tuh. Sebentar lagi tuan muda akan turun. Sanye pasti tidak ingin orang sembarangan seperti kamu mengganggu tuan muda. Cepat usir dia keluar. Apa aku berhalusinasi? Xiao Bei sakit. Aku mendengarnya. Itu suara Xiao Bei. Xiao Bei, lepaskan aku. Kakak, kamu berhalusinasi. Lantai atas adalah area terlarang keluarga Si. Tidak pernah ada yang berani ke sana. Karena di sana ada anjing gila. Cukup untuk mencabik-cabik manusia. Xiao Bei. Xiao Beiku. Aku mohon. Kumohon. Biarkan aku menyelamatkan anakku. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskannya? Dengar dari Dokter Wang, kamu alergi alkohol. Minum alkohol akan membuat kondisimu kambuh dan menyebabkan kematian. Kalau kamu mau minum botol anggur ini, aku bisa pertimbangkan. Kalau kamu mau minum anggur ini, aku bisa pertimbangkan. Apa asalkan aku minum? Kamu akan lepaskan Xiao Bei? Ayo minum. Minum. Sekarang kamu harus tepati janji lepaskan Xiao Bei, kan? Kakak, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Kita sama sekali nggak pernah ketemu Xiao Bei. Kita juga nggak lihat. Kamu. Kakak kamu kebanyakan minum sampai mabuk, ya? Benar-benar menjijikkan. Kalian cepat usir dia. Jangan sampai penyakit kotor apapun menular ke si bocah kecil. Ayo pergi. Ayah
udah nemuin mama aku. Nian. Mama aku mana? Mama. Jiru Yao, masalah yang lalu belum kuhitung denganmu. Sekarang kamu mau cari masalah apa lagi? Tuan ketiga, ini semua salahku. Ini adalah kakakku yang hamil duluan sebelum menikah. Kehilangan anaknya. Lalu datang ke sini. Pesta ulang tahun tuan muda untuk mabuk-mabukan. Aku akan segera menyuruh orang mengusirnya keluar. Mama benar-benar berubah menjadi malaikat yang datang mencariku. Tolong selamatkan Xiao Bei. Papa, tunggu. Tadi tante ini bilang, sepertinya tolong selamatkan Xiao Bei. Tuan muda, aku mohon padamu. Kumohon, selamatkan anakku, Ji Xiao Bei. Dia dikurung oleh Jiru Yao di lantai paling atas. Apa? Lantai atas? Di lantai atas ada anjing gila. Xiao Bei, dia pasti tidak akan... Dia. Cepat selamatkan Xiao Bei. Xiao Bei, dia adalah. Sebenarnya Xiao Bei adalah. Kakakmu, lebih baik kamu segera selamatkan Xiao Bei. Masa iya, kamu mau dia tinggal di keluarga Si selamanya? Iya. Kalau latar belakang Xiao Bei dibongkar, keluarga Si pasti akan membawanya pergi dariku. Kenapa perasaanku padanya sangat familiar? Melihatnya menderita, hatiku terasa sangat sakit. Tenang saja, kalau Xiao Bei kenapa-kenapa di keluarga Si kami, aku pasti akan bertanggung jawab. Gimana nih? Ayo pergi. Xiao Bei. Aku pergi. Sinian, anjing yang kamu pelihara ini bahkan lebih sulit dijinakkan daripada kamu. Anjing ini bahkan pelatih anjing internasional tidak berani mendekat, tapi ternyata bisa kamu jinakkan. Ji Xiaobei, aku agak kagum sama kamu. Kalau gitu sekarang kita harus menghitung utang kita. Sinian, kenapa kamu taruh barang peninggalan ibuku untukku di lantai atas? Untuk memancingku dan mencelakai aku? Sinian, apa ini ulahmu? Bukan aku. Aku sudah menyuruh Wang Ma mengembalikan kalung ini ke Xiao Bei. Kok bisa ada di lantai atas? Kak Wang, ini sebenarnya bagaimana? Iya, Jiru Yao Nonaji melihat aku mengantarkan cincin ke Xiao Bei, menghentikanku, lalu memberiku sejumlah uang. Menyuruhku melemparkan cincin itu ke lantai atas. Jiru Yao, kamu masih punya hati nurani nggak sih? Xiao Bei masih anak-anak, masa kamu tega menyakitinya seperti ini? Kamu berani memukulku? Memukul binatang tak berperi kemanusiaan sepertimu nggak perlu nunggu hari baik. Ternyata dia adalah Si Mohan, Tuan Si ketiga. Jiru Yin, berani-beraninya kau memukul Yao Yao. Aku akan bilang ke ayahmu, lihat bagaimana dia menghukummu. Bagus. Kalau begitu, kirimkan saja semua video dari keluarga Si hari ini padanya. Biarkan dia lihat anak perempuan yang kejam seperti ular dan kalajengking yang dia besarkan ini, pantas atau tidak dipukul. Kamu berani mengancamku? Terus kenapa? Jiru Yao, bagaimanapun kamu memperlakukanku, aku bisa tahan. Tapi kalau kamu berani menyakiti Xiao Bei, meski harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Sanye, aku hanya ingin membela Nian, membalas sakit hatinya. Xiao Bei itu liar dan semena-mena. Dia mengganggu Nian saat kau tidak ada. Nian kan sudah aku besarkan sejak kecil. Aku memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Bagaimana mungkin aku tega membiarkan ada orang menyakiti dia seperti ini? Haruskah aku memberitahunya bahwa Xiao Bei sebenarnya juga anaknya, tapi dulu dia tidak menepati janji untuk menjemputku. Lalu dia punya anak laki-laki dengan orang lain. Kalau dia tidak menginginkan anak perempuan Xiao Bei ini. Sebenarnya, Siapa suruh kau memperlakukan aku seperti anak kandung?
Aku sudah punya mama dan aku sudah menemukan mamaku. Mungkinkah si Nian dan Sanye sudah tahu kalau Jiruyin adalah wanita itu dulu? Mamaku dia. Meskipun mamaku belum datang ke sini, dia juga bukan wanita jahat seperti kamu yang bisa menggantikannya. Jiruyin, apalagi yang kamu harapkan? Putramu sudah meninggal 6 tahun yang lalu, bagaimana mungkin si Nian adalah anakmu? Meskipun aku sangat membenci Ji Xiaobei, aku tidak pernah ingin dia mati. Jangan pakai namaku untuk menyakitinya. Ya, aku tidak suka dia. Aku tidak ingin melihatnya lagi di keluarga kita. Seseorang? Lakukan seperti yang dikatakan Tuan Muda. Mulai hari ini, mereka dilarang melangkah masuk ke keluarga Si. Tuan ketiga, Anda tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Kami didukung oleh keluarga Ji. Tunggu. Nyonya Ji mengingatkan dengan benar, membuat keributan di keluarga Si, dan kalian dibiarkan pergi begitu saja, terlalu mudah. Mulai hari ini, keluarga Si akan memutuskan semua kerja sama dengan keluarga Ji. Perusahaan manapun di Haicheng yang berhubungan dengan keluarga Si, tidak akan lagi mendukung keluarga Ji. Kalian tunggu saja nasibmu. Bawa mereka pergi. Tuan ketiga, kalau ayah tahu aku yang merusak kerja sama dengan keluarga Si, dia pasti tidak akan membiarkanku. Tuan ketiga, Anda tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Apakah Anda lupa, dulu Nian-Nian saya yang bawa pulang ke keluarga Si? Bawa pergi. Tuan ketiga, lepaskan aku. Mungkinkah si Nian benar-benar? Lepaskan aku. Barusan Jiru Yao bilang, dia yang membawa pulang si bocah lelaki itu. Berapa tahun yang lalu di rumah sakit mana? 6 tahun yang lalu, rumah sakit bersalin Ren'ai. Walaupun sama-sama 6 tahun yang lalu, tapi rumah sakitnya berbeda. Jiruyin, kamu berkhayal apa lagi? Mana mungkin nasibmu sebaik itu? Ibu, Ambulans? Cepat panggil ambulans. ibu, ibu. Ibu, kalau Xiaobei tidak pergi ke keluarga Si hari ini, ibu tidak akan kenapa-napa. Xiao Bei, tenang saja. Aku sudah memanggilkan untuk ibumu dokter terkenal dari luar negeri, Dr. Zen, untuk konsultasi. Dia pasti akan baik-baik saja. Kalau hari itu benar-benar tiba, aku akan menyerahkan mereka pada ayah mereka. Hari ini akhirnya tiba juga. Xiao Bei, dia adalah putrimu. Xiao Bei, adalah perempuanmu. Mohan, gawat. Nian-Nian jatuh. Darahnya banyak yang keluar. Cepat pergi, lihat dia. Paman Si, Xiao Bei, jaga ibumu dengan baik. Dr. Zen, dari luar negeri, pasti akan membantunya melalui masa sulit. Kamu masih saja meninggalkan kami. Ibu, apa yang terjadi sebenarnya? Nian-Nian mengatakan, ingin menemui ibunya yang sebenarnya. Dengan emosi, dia berlari keluar. Ditabrak mobil yang sedang lewat. Aku pun ingin menemukan ibunya. Tapi wanita yang kejam itu telah. Nian-Nian bagaimana? Kondisinya sementara stabil. Tapi luka Tuan Muda kompleks operasi ini, hanya Direktur Jiru Yao yang bisa melakukannya. Tuan ketiga tidak hanya memutuskan kerjasama dengan keluarga Ji kami, tapi juga mencopot jabatanku sebagai dekan. Sekarang, apalagi menikah dengan tuan ketiga, bertemu dengannya saja sudah sulit. Semua salah si bajingan Jiruyin itu. Dia sial sendiri ya sudah, masih mau menyeret Ruyao kita. Lauji, katakan sesuatu dong, Jiruyin sudah menggagalkan pernikahan Yao Yao dengan tuan ketiga, kali ini, kau jangan biarkan dia begitu saja. Kamu buru-buru apa? Yang memang hakmu, tidak akan ada yang bisa merebutnya. Nah, Yao Yao, tenang saja. Ayah janji, mulai sekarang, anak durhaka itu tidak akan pernah lagi membawa anak haram itu muncul di hadapanmu dan mengganggumu. Ayah yang paling menyayangiku.
Xiao Bei, jangan khawatir. Kondisi ibumu sudah stabil. Melihat dia baik-baik saja, aku juga lega. Terima kasih, Dokter Wang. Aku antar ibu. Hem, Jangan salahkan aku. Aku hanya mengikuti perintah Tuan Ji. Kamu mau apa? Nona Ji, aku datang untuk membantumu mengganti perban. Aku juga lulusan Universitas Kedokteran. Mana ada cara ganti perban seperti ini? Kamu sebenarnya siapa? Karena kamu sudah tahu, aku pun tak perlu menyembunyikannya lagi. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Tolong. Si Mohan, kamu dengar aku minta tolong? Tolong. Nasibnya Nian belum diketahui. Kenapa kamu tidak khawatir sama sekali? Cepat cari Nona Ji untuk operasi Nian-Nian. Kemana? Bajingan. Bajingan, matilah. Tolong. Ibu, tunggu sebentar. Tuan Tiga, Benar-benar kamu. Benar-benar kau. Siapa yang suruh kau sakiti dia? Tuan Tiga. Saya tidak tahu dia orang Tuan. Sekarang, kau sudah tahu. Tuan Tiga, ampun, saya salah, saya benar-benar tahu salah, saya mohon, lepaskan saya. Lepaskan kau? Kau lukai wanita saya sampai begini parahnya. Lalu mau kulepaskan? Kalau begitu, apa aku masih pantas disebut pria? Tuan Tiga, bukan saya juga, hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Direktur Ji, Anda akhirnya kembali. Adik laki-laki keluarga Si, operasi penjahitan arteri, hanya menunggu Anda untuk melakukannya. Operasi penjahitan arteri? Iya, dulu, Anda satu-satunya orang yang berhasil melakukan operasi ini. Asalkan Anda bisa menyelamatkan adik laki-laki itu, Tuan Tiga pasti akan menganggap Anda sebagai penyelamat. Semua syarat akan dia penuhi untuk Anda. Mau apa lagi? Aku sudah melakukan apa yang kau mau. Diusir ayah dari rumah, kehilangan status sebagai lulusan baru Fakultas Kedokteran, dan jadi tukang bersih-bersih. Masih kurang apa lagi kerusakan yang kau timbulkan padaku? Kakak, kamu salah paham. Kalau kamu mau bantu aku melakukan operasi penjahitan arteri, aku bisa minta tolong pada ayah untuk mengizinkanmu pulang. Benarkah? Operasi penjahitan arteri, tentu saja aku bisa. Tapi, aku butuh waktu untuk persiapan. Bagus sekali, Direktur Ji. Kalau begitu, Nyonya muda keluarga Si sepenuhnya bergantung pada Anda. Oh ya, apakah tadi malam rumah sakit menerima seorang pasien alergi bernama Jiruyin? Betul. Anda tahu dari mana? Sekarang orangnya sudah diselamatkan, sudah dipindah ke ruang perawatan biasa. Yao, tenang saja. Aku jamin, mulai sekarang, anak durhaka itu pasti tidak akan lagi membawa anak haram itu muncul di hadapanmu. Dan mengganggumu.
Aku sudah menyiapkan orang. Saat Jiruyin dipindah ke ruang perawatan biasa, langsung bertindak padanya. Sial. Perintah siapa? Iya, iya. Ini epilepsi, harus segera ditangani. Nan. Orang ini harus diselamatkan, apapun yang terjadi. Aku harus tahu siapa yang berani-beraninya berani di wilayah keluarga Si mengambil nyawa orang. Baik. Kamu tahu, selama 6 tahun ini sudah berapa kali aku mencarimu? Kamu jelas-jelas ada di rumah sakit keluarga Si, kenapa tidak mau mencariku? Apa kamu benar-benar tega? Sampai Nian-Nian, anak kandungmu sendiri, kau rela tinggalkan? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Jangan berterima kasih. Aku hanya tidak mau anakku kehilangan ibunya. Meskipun kau tak pernah menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu, Anak, maksudmu? Apa dia sudah tahu bahwa Xiao Bei adalah putrinya? Masalah anak ini, dulu aku yang salah padamu. Dia punya anak laki-laki dengan orang lain. Xiao Bei tidak pernah tinggal bersamanya sejak kecil. Apakah dia bisa benar-benar adil? Tapi kamu sudah punya anak laki-laki. Xiao Bei, dia. Mohan, cepat pergi lihat Nian-Nian. Dia pendarahan parah, kata Dokter Ding. Kalau tidak segera dioperasi, akan terlambat. masalah antara kita, nanti kita hitung setelah Nian-Nian sembuh. Tapi sekarang, maukah kamu ikut denganku untuk menjenguk Nian-Nian? Anaknya. Aku pergi jenguk tidak pantas, ya? Lebih baik tidak usah. Putriku belum pulang. Aku harus menunggunya. Di hatinya, ternyata hanya peduli pada putrinya. Baik, sangat baik. Kamu datang buat apa? Kamu tidak diterima di sini. Kakak. Jangan bicara terlalu cepat dong. Kartu hitam ini, masih ingat? Ini peninggalan ibuku untukku. Kembalikan padaku. Bukan cuma kartu ini. Semua yang ibumu tinggalkan untukmu, ada di tanganku. Termasuk abu jenazahnya. Asal kau buat aku sedikit saja tidak senang, aku bisa kapan saja menyebarkan abu si tua itu. Berani kau. Ayah juga tidak akan setuju. Jiruyin, jangan-jangan kau pikir di hati ayah masih ada ibumu, dan ada dirimu sebagai anak, ayah naik jabatan berkat ibumu, mewarisi harta kakekmu. Itu aib seumur hidupnya. Jujur saja kukatakan padamu, perawat yang baru saja ingin membunuhmu itu adalah suruhan ayah. Kebetulan di kartu ini masih tersisa 1 juta rupiah. Cukup untukmu menyelesaikan operasi, membawa anakmu, cari tempat yang sepi, dan hidup tenang. Kau baik hati sekali ya. Tentu saja ada syaratnya. Aku mau kau bantu aku melakukan 1 operasi, 1 juta. Lumayan, kan? Operasi jahitan arteri. Buat kamu, gampang banget, kamu gantikan aku untuk operasi ini. 1 juta, langsung kuberikan. 1 juta, 1 juta. Cuma segitu mau beli nyawa anak muda keluarga Si, biar bisa jadi nyonya muda keluarga Si. Jiruyin, maksudmu apa? Terlalu sedikit. Jangan kurang ajar. 1 juta untuk beli seorang cleaning service sepertimu, untuk 1 operasi, sudah harga yang sangat tinggi. Tapi operasi ini, hanya aku yang bisa melakukannya. Tambah uangnya, atau kamu lakukan sendiri. Kamu mau berapa? 5 juta. Ditambah semua barang peninggalan ibuku. Dan, uangnya harus kamu berikan sekarang juga. Jiruyin, kamu memanfaatkan situasi, ya? Tidak boleh? Baik. Aku berikan.
Tapi kamu harus jamin, operasinya tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Kalau tidak, anakmu yang akan mati. Kamu kira aku orang tak berguna sepertimu? Lukanya ada di bagian bawah tubuh. Kamu taruh saja di bawah, jangan buang-buang waktu. Aku yang operasi. Tidak usah ikut campur. Dewi Welas Asih, lindungilah. Lindungilah cucuku, Sinian. Pastikan dia selamat melewati cobaan ini. Kamu bilang Jiru Yao masih sangat muda. Bisakah dia melakukan operasi ini dengan baik? Kita baru saja bertengkar dengannya. Jangan-jangan dia akan membalas dendam. Bu, tenang saja, Bu. 6 tahun lalu, Jiru Yao adalah satu-satunya yang berhasil melakukan operasi ini. Nian pasti akan baik-baik saja. Tapi hati ibu ini terus berdebar-debar kencang. Xiaobei pijit nenek ya, nenek jadi tidak sakit lagi. Xiaobei, kok kamu bisa datang ke sini? Dokter Wang bilang, Mama sudah melewati masa kritis. Dia tinggalkan pesan untukku, bilang pergi ke kantin ambil makanan. Jadi aku ingin mampir lihat si Nian. Tenang saja, Nek. Si Nian pasti akan baik-baik saja. Dia tidak akan kenapa-napa. Andai Nian punya separuh kebaikanmu, tidak akan sampai sekarang terbaring di ruang operasi. Xiaobei. Andai kamu benar-benar cucuku, alangkah indahnya. Jiru Yin, apa yang terjadi? Bukannya kau bilang pasti aman? Nona Ji, ada apa? Nona Ji? Selesai. Harusnya aku sudah menduganya. Dasar bodoh, sudah 6 tahun tidak pegang pisau bedah, pasti sudah tumpul. Kalau dia tidak ada lagi, Xiaobei akan jadi satu-satunya anak keluarga Si. Sinian kan satu-satunya penerus keluarga Si. Kalau dia sampai celaka, keluarga Si pasti akan menghabisi nyawaku. Nona Ji, bagaimana keadaan cucuku? Apa yang terjadi? Nona Ji, katakan sesuatu. Kalau Sinian mati di tanganku, keluarga Si pasti tidak akan membiarkanku. Lebih baik aku mengaku saja sekarang bahwa operasi ini dilakukan oleh Jiru Yin. Sudah? Menyakiti anak orang lain untuk menukar masa depan Xiaobei. Aku benar-benar tidak sanggup. Lagi pula, Sinian memang anak yang sangat baik. Sudah tidak apa-apa. Operasinya sangat sukses. Ibu! Jiru Yao, 6 tahun yang lalu aku sudah pernah tertipu olehmu. Bahkan demi Xiaobei, kali ini aku sama sekali tidak akan menjadi penggantimu lagi. Langkah terakhir untuk menghentikan pendarahan, serahkan padamu. Ingat, harus menekan lukanya selama lebih dari 5 menit baru bisa dilepas. Kalau tidak, akan berbahaya. Jangan sok menggurui aku. Kau pikir aku lebih bodoh darimu. Jangan kira aku tidak tahu rencanamu apa. Operasi hari ini yang melakukan adalah aku. Tidak ada hubungannya denganmu. Cuma tukang bersih-bersih doang, sok-sokan apa di depan aku, tekan 5 menit lagi, aku belum pernah dengar teori kayak gitu, Pak Tiga, Nenek, kalian berdua tenang saja. Si bocah kecil sudah lepas dari bahaya. Aku capek sedikit nggak apa-apa, yang penting si bocah kecil selamat, bahkan nyawaku sekalipun, aku rela mengorbankannya. Nona Ji, terima kasih. Terima kasih.
Mama bilang tante jahat itu kuliah kedokteran, cuman setengah tahun terus dikeluarin. Masa dia punya kemampuan buat ngerjain operasi kayak gini? Si brengsek kecil kali ini nggak bakal beneran mati diobatin dia kan? Nyawa Nian-Nian kau yang selamatkan. Kau adalah penyelamat keluarga Si. Apapun syaratnya, selama aku bisa lakukan, silakan kau ajukan. Beneran apa aja boleh, Pak Tiga. Cita-cita papaku selama ini adalah berharap keluarga Ji kami bisa bersatu dengan keluarga Si lewat pernikahan. Anggap saja Ruyao tidak pernah bilang ini. Jasa menyelamatkan si bocah kecil juga tak perlu Anda ingat lagi. Paman Si yang baik hati begini mana bisa nikah sama tante bunga teratai palsu? Aku harus cari cara bantu dia. Aku. Aduh, Paman Si ada masalah. Luka di kaki kiri Sinian buka lagi dan berdarah. Tidak mungkin. Ini kan aku yang jahit selama 2 jam penuh. Jangan-jangan keahlianmu kurang bagus, jahitannya gagal ya? Tidak mungkin. Di sini, anak haram sepertimu tidak berhak bicara. Xiao Bei adalah pendamping belajar Sinian. Aku anggap dia seperti anakku sendiri. Siapa yang berani menyentuhnya, berarti menampar wajahku, si Mohan. San Ye, Nian-Nian ini aku selamatkan dengan operasi selama 6 jam dengan segenap tenaga. Aku sudah memberikan segalanya untuk Nian-Nian, mengorbankan semua yang kumiliki. Bagaimana bisa Anda membiarkan anak kecil ini menghinaku seperti ini? Kamu yakin luka di kaki kiri Sinian sudah kamu jahit dengan baik? Ini kan teknik jahitan ibumu sendiri, mana mungkin salah? Aku yakin. Beneran yakin? Apalagi akal-akalan si bocah ini? Sudahlah, hari ini, statusku sebagai penyelamat keluarga Si harus aku pastikan. Aku yang melakukan sendiri, tentu saja yakin. Tapi Sinian kan lukanya di kaki kanan. Luka Sinian, Chang. Jelas kaki kanan. Anak haram ini, lebih menyebalkan daripada ibunya yang tak berguna itu. Sanye, saya baru saja selesai operasi, sangat kelelahan, jadi bingung. Luka tuan muda memang di kaki kanan. Saya sendiri yang melakukan operasinya. Saya hanya sesaat tidak menyadari. Apakah kamu tidak menyadari? Atau operasi ini? Sama sekali bukan kamu yang melakukannya. Berhenti. Direktur Si, ini asisten saya, magang yang belum lulus dari Fakultas Kedokteran. Di ruang operasi hanya melakukan pekerjaan kasar. Berbaliklah. Sanye, dia benar-benar hanya asisten kecil, sangat penakut, tidak pantas tampil. Diam. Aku suruh kamu berbalik. Bapak Direktur Ji. Apa aku salah menebak? Operasi Nian-Nian ternyata benar dilakukan oleh Ji Ruyao? Kakak, agar penggantian ini berjalan sempurna, aku terpaksa meminta kamu berkorban di ruang operasi. Sendirian sebentar. Diikat saja. 6 tahun yang lalu, akulah satu-satunya yang menyelesaikan operasi ini. Direktur Ji, Bapak mencurigai saya seperti ini, apakah sengaja tidak mau mengakui? Sepertinya, operasi itu benar-benar diselesaikannya sendirian. Jika aku setuju dengan syarat pernikahan politiknya, wanita itu, lalu bagaimana? Bukan, dan pas. Ibu yang menyelamatkanku. Ibu yang menyelamatkanku. Efek bius Sinian belum hilang. Lagi ngomong gak karuan, Tuan ketiga, lebih baik segera bawa Sinian kembali ke kamar. Istirahat yang cukup ya. Nian. Hei bocah nakal, jangan bikin kami kaget. Cepat sadar. Ada apa ini? Katanya jahitan operasinya sempurna. Mungkinkah benar seperti kata Jiruyin, kasa penahan darah harus ditekan cukup lama, setiap orang beda-beda konstitusinya. Aku juga nggak tahu kenapa dia bisa. Masih bengong apa? Cepat panggil Dokter Ding dari IGD untuk pertolongan. Baik, aku segera pergi. Kenapa ya, melihat anak ini terluka, hatiku jadi sedih sekali.
Tuan kecil kehilangan banyak darah. Sangat butuh banyak darah RH negatif. Tuan muda kehilangan banyak darah. Dia sangat butuh golongan darah langka. Panda, Kalau gitu, cepat ambil stok darah dari bank darah, transfusikan untuk Nian-Nian. Tuan ketiga, stok golongan darah langka di semua rumah sakit kota sudah hampir habis. Saya berpikir, di antara keluarga kalian, apakah ada yang bergolongan darah ini, bisa mendonorkan darah untuk tuan muda dulu? Di keluarga kami, selain Nian-Nian, tidak ada yang bergolongan darah ini. Ji Ruyin si Jalang itu mewariskan gen golongan darah langka kepada Xinian, sampai aku tidak punya kesempatan untuk menunjukkan diri. Apakah tuan muda benar-benar tidak bisa diselamatkan? Aku, Paman Si, aku golongan darah langka. Aku bisa donor darah untuk Xinian. Xiao Bei, Paman berterima kasih padamu. Setelah Nian-Nian melewati masa kritis ini, pasti akan carikan untuk ibumu dokter Ding terbaik di seluruh dunia untuk mengobatinya. Tidak, Ji Xiaobei tidak boleh mendonorkan darah untuk Nian-Nian. Keluarga sedarah tidak boleh mendonorkan darah. Ji Xiaobei dan Xinian adalah saudara kembar. Kalau ada masalah saat transfusi darah, asal-usul Ji Xiaobei akan terbongkar. Kenapa? Jangan-jangan Xiao Bei adalah... Xiaobei masih terlalu muda. Transfusi darah dalam jumlah besar secara gegabah bisa menimbulkan masalah. Nanti akan sulit menjelaskannya pada ibunya. Kebetulan, magang ini juga punya golongan darah langka. Dia pasti mau membantu. Benar, kan? Nona Ji, kalau kamu benar-benar bisa menemukan orang untuk memberikan transfusi darah kepada Nian-Nian, kamu sama saja sudah menyelamatkan Nian-Nian 2 kali. Kamu adalah penyelamat besar keluarga Si. Ada keinginan apapun bisa aku wujudkan untukmu. Tuan 3, Ibu Si, transfusi darahnya sudah selesai. Tuan kecil akan segera sadar. Dokter Ji, terima kasih banyak. Dengan disukai oleh Ibu Si, menjadi Nyonya Si hanyalah masalah waktu. Ibu, Paman Si Nian-Nian sudah bangun. Nian-Nian, ayah ada di sini. Ibu mana? Di ruang operasi. Aku jelas-jelas melihatnya. Masa masih ada orang lain di ruang operasi? Masa sih obat bius bisa menyebabkan halusinasi dalam waktu singkat? Nian-Nian masih kecil. Dia pasti bingung membedakan halusinasi dan kenyataan. Dia cuma dikasih bius bukan jadi bodoh, masa nggak bisa bedain? Kalau gitu mungkin aku berhalusinasi. Masa mama bisa muncul di ruang operasi lalu mengoperasi aku? Tante Ji, terima kasih sudah menyelamatkan Nian-Nian. Ternyata sama bodohnya dengan ibumu yang tak berguna itu. Ini kewajibanku, yang penting bisa membantu San Ye, aku sudah senang. Nian-Nian ngantuk, mau istirahat sebentar. Kalau gitu, kita pergi dulu, biarkan Nian-Nian istirahat. Papa, bisa tinggal nemenin aku sebentar? Nian-Nian. Kamu mau ngomong apa sama papa? Yang mengoperasi Nian-Nian. Bukan Tante Ji. Cincin ini penyok karena terinjak, belum sempat diperbaiki. Tapi ini satu-satunya yang bisa membuktikan identitasku. Semoga si Mohan bisa melihatnya dan mengetahui kebenaran tentang operasinya. Ibu! Nian-Nian, kenapa kamu punya cincin ini? Di ruang operasi mama yang kasih ke aku. Ayah, aku nggak salah lihat orang yang menyelamatkan Nian-Nian adalah mama. Nian-Nian, bisa tunggu ayah sebentar nggak? Ayah mau urus sesuatu dulu. Ayah mau cari mama ya? Ayah, tolong ya, pasti ketemuin mama. Baik. Ayah pasti bantu kamu cari mama sampai ketemu.
Xiao Bei, kenapa kamu masih di sini? Hari ini hari terakhir masa percobaanku. Paman Si. Tidak boleh. Ji Xiaobei tidak boleh menyumbangkan darah untuk Nian Nian. Tenang saja, Xiao Bei. Biaya operasi 500.000 yuan itu, akan aku transfer semuanya, tidak kurang 1 sen pun. Tapi paman sekarang ada urusan yang harus diselesaikan. Bisa tolong kamu jaga Nian Nian sebentar? Ibu Xiao Bei dengan wanita itu memang terlalu banyak kemiripannya. Ditambah lagi dengan sikap Jiru Yao, kalau Xiao Bei benar-benar anakku. Bawa ini untuk tes DNA. Cepat. Sampai curiga. Oh iya, perawat epilepsi itu sudah sadar. Meski dia tidak mengaku, tapi tim kita sudah memeriksa rekeningnya. Ditemukan bahwa 3 hari lalu, Direktur Ji dari grup Ji pernah mentransfer sejumlah uang ke kartunya. Keluarga Ji lagi. Keluarga Ji ini sebenarnya sudah berapa lama melakukan hal-hal kotor di belakangku? Ayah, aku tidak salah lihat. Orang yang menyelamatkan Nian Nian adalah Mama. Ayo ke ruang operasi. Nona Ji, kalau tidak segera dioperasi, nyawamu bisa tidak tertolong. Mama, aku akan berusaha cari uang untuk biaya operasimu. Tolong. Tolong. Tolong, ayah. Tolong aku. Jangan panggil aku ayah. Kau tidak pantas. Ji Ruyin, tak kusangka kau sama seperti ibumu yang pelacur itu, sama-sama tidak tahu malu. Bahkan membawa pulang anak haram. Memiliki anak perempuan pelacur sepertimu, sungguh mempermalukanku. Anak-anakku. Mereka punya ayah. Mereka bukan anak haram. Punya ayah? Mereka punya ayah? Ayah mereka entah siapa, pengemis di pinggir jalan, atau preman di bar. Aku ulangi sekali lagi. Mereka bukan anak haram. Tidak, ayah tidak boleh tahu. 2 anak haram yang dilahirkan Ji Ruyin itu adalah anak tuan ketiga. Ayah mereka adalah Si. Siapapun ayah mereka, tidak mengubah fakta bahwa mereka adalah anak haram. Ji Ruyin, saat operasi dulu, kau kan sangat berani. Meminta uang dariku. Uang ini, anggap saja sebagai bayaran nyawamu. Jangan salahkan ayah yang kejam. Salahkan dirimu sendiri, yang tidak sepandai Ruyao. Bisa mendapatkan kasih sayang tuan ketiga. Membiarkanmu hidup, hanya akan mencoreng nama keluarga Ji. Pergilah. Pergilah menemui ibumu di alam baka. Pak Tuan, kenapa Bapak datang ke sini? Pak Tuan, ayah datang menjengukku, sekalian bantu aku merapikan alat-alat operasi. Apa Bapak sengaja mencari aku? Ayah, aku sudah menyelamatkan Nian Nian. Pak Tuan berjanji akan memenuhi 1 permintaanku. Aku sudah bicara padanya tentang rencana pernikahan. Katanya akan dipertimbangkan. Pak Tuan, kalau Ruyao benar-benar bisa menikah masuk keluarga Si, ini benar-benar sebuah keberuntungan besar bagi keluarga Ji. Mana orangnya? Orang yang mana? Ibu kandung anakku. Laki-laki yang punya anak dengan Ji Ruyin, ternyata adalah Pak Tuan Si. Kalau sampai Pak Tuan tahu, aku berkali-kali berusaha mencelakai Ruyin, pasti dia tidak akan membiarkanku. Ternyata orang yang dicarinya bukan aku, melainkan ibu kandung Si Nian. Mungkin di dalam hatinya,
Aku sama sekali bukan orang yang penting. Dia adalah. Kami tidak pernah melihat wanita ini. Meski dulu Nian-Nian yang kubawa pulang, tapi dia yang meninggalkannya di ruang bersalin. Benar, Pak Tiga. Wanita yang begitu tega itu, mengapa Bapak masih mengingatnya? Karena Ru Yao begitu mencintai Bapak, lebih baik Bapak. Diam. Sebelum aku menemukannya, aku tidak akan berhubungan dengan wanita manapun. Tidak heran dia melanggar janji dulu. Ternyata dia sangat mencintai Ibu Xinyan. Nama Xinyan ini pasti juga karena merindukan wanita itu baru diberikan, ya? Sebaiknya kalian tidak berbohong. Kalau tidak, setelah besok, tidak akan ada lagi keluarga Ji di Haicheng. Pak Tiga, ada hal lain? Pak Tiga, dengar penjelasanku, Pak Tiga. Ru Yin. Pak Tiga, dengar penjelasanku. Dengar penjelasanku, NDF. Pak Tiga. Tuan, Suka mengikat orang. Tuan, saya benar-benar tidak tahu dia adalah wanita Anda. Sekarang kamu sudah tahu, kan? Aduh, Ayah, Tunggu sebentar. Baik. Tuan, saya salah, Tuan. Tuan, saya salah, Tuan. Tuan. Saya mohon, pertimbangkan bahwa saya telah menyelamatkan nyawa Nian-Nian. Tuan, Lepaskan ayah saya. Mengingat kamu telah menyelamatkan Nian-Nian. Nyawa Nian-Nian diselamatkan olehnya. Apa hubungannya denganmu? Kamu sudah tahu semuanya. Kalau bukan karena aku sudah menyelidiki nilai masukmu ke sekolah kedokteran, aku hampir tertipu olehmu. Suka sekali ia menggantikan orang lain melakukan operasi? Ayo. Putuskan urat tangan Ji Ru Yao, buat dia seumur hidup, tidak bisa memegang pisau bedah. Sama yang tua ini suka mengikat orang. Ikat dia selama 7 hari 7 malam. Baik. San Ye. Tunggu. Jangan-jangan dia jadi kasihan? Aku ingin melakukannya sendiri. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja. Ji Ru Yao, pakai cara yang sama seperti 6 tahun lalu untuk menghadapiku. Kamu pikir aku akan seperti dulu tidak siap siaga? Ru Yin. Xiao Bei, ternyata memilihmu sebagai teman belajarnya adalah pilihan yang tepat. Lihatlah, sekarang Nian-Nian jadi sangat pintar. Tidak hanya minum obat sendiri, tapi juga suka membaca dan menulis. Buku bilang, dengan belajar kita bisa mengerti banyak hal, dan jadi orang yang jujur. Sini Yan, kamu lagi nulis apa? Coba lihat. Enggak apa-apa. Enggak ada yang bagus buat dilihat. Aku cuma nulis sembarangan. Jangan-jangan tulisan jelek tentang aku. Cepat kasih lihat. Baiklah. Ini, lihat. Nggak dikasih. Hehe. Pokoknya nggak dikasih. Nggak dikasih. Hehe, bisa apa kamu sama aku? Hahaha, ayo. Sinian. Ayo, hahaha. Sudah, kalian berdua, wahai anak-anakku. Jangan berisik, nanti jatuh. Xiao Bei, kamu kenapa? Ji Xiaobei, kamu pura-pura lagi ya?
Xiaobei, aku kasih lihat ya. Jangan nakut-nakutin aku. Dadaku tiba-tiba sakit banget. Mama, apa ibuku kenapa-napa? Aku harus cari dia. Pak, apakah Anda keluarga Nonaji? Risiko operasinya sangat tinggi, kemungkinan gagal sangat besar. Tapi kalau tidak dioperasi, mungkin tidak akan bertahan sampai malam ini. Cepat. Anak perempuan. Tolong jaga baik-baik anak perempuanku. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, yang dia pikirkan hanya anak perempuannya, sama sekali tidak ada tempat untukku dan Nia-Nia. Pak, hasil tes DNA sudah keluar. Xiaobei adalah putri kandung Anda. Saya juga sudah melakukan tes antara Xiaobei dan si adik laki-laki. Sudah dipastikan, mereka adalah saudara kembar. Putri kandungku, selama ini selalu ada di dekatku, tapi aku sama sekali tidak menyadarinya. Padahal sudah banyak sekali kebetulan yang muncul di hadapanku. Tapi aku terus melewatkannya. Membuat ibu dan anak ini menderita begitu banyak kesulitan. Mama. Itu Xiaobei. Ziruyin. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu. Yao Yao, cepatlah pergi minta tolong pada kakakmu. Suruh dia bicara pada Tuan San, minta keringanan. Biarkan aku pergi. Aku kan ayah kandungnya. Kamu lupa bagaimana kamu memperlakukan Ziruyin. Sekarang dia didukung si Mohan. Kamu pikir dia masih mau mengakuimu sebagai ayah? 6 tahun lalu, ibunya baru saja meninggal. Kamu langsung membawa aku dan ibuku pulang, mengusirnya dari keluarga Ji. Setelah dia hamil, kamu bahkan memaki dia merusak moral, memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Memaksanya hanya bisa jadi tukang bersih-bersih untuk menghidupi anaknya. Sekarang, kamu bahkan berkali-kali berusaha membunuhnya. Dia tidak menghasut si Mohan untuk membunuhmu, sudah sangat baik hati. Kalau saja aku tahu, dia punya kemampuan mendekati Tuan San. Mana berani aku memperlakukannya seperti itu? Ayah, hanya Ziruyin benar-benar lenyap dari dunia ini. Barulah kita, ayah dan anak, bisa selamat. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Si Xiaobei adalah nyawa Ziruyin. Genggam nyawanya. Masa takut dia tidak datang menyerahkan diri? Mama. Itu Xiaobei. Mami. Mama. Mama. Sinian. Aku mau mama. Sinian. Mama sedang dioperasi di dalam. Kita harus tenang. Nian. Kok cuma kamu yang ikut? Xiaobei mana? Barusan ada yang bilang ke nenek dan aku. Kamu sudah menemukan mama. Aku langsung buru-buru ke sini. Xiaobei dia. Aku juga nggak lihat Xiaobei. Nian. Ayah sekarang mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu harus dengar baik-baik. Xiaobei adalah kakak kandungmu. Jadi mamanya dia adalah mamamu. Apa? Dokter Wang, bagaimana kondisi mamaku? Gumpalan darah di otak Nyonya Ji sudah menekan sarafnya selama 6 tahun. Walaupun sekarang sudah diangkat, tapi sarafnya sudah rusak. Dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. 6 tahun yang lalu. Itu kan tahun aku mau menjemputnya tapi dia nggak datang. Kamu adalah dokter utamanya. Jadi 6 tahun lalu apa yang terjadi? Kamu pasti tahu, kan? Ruyin itu memang gadis bodoh. Dulu, saat hamil, dia mengalami kecelakaan. Untuk melindungi bayinya, dia sampai cedera di otaknya. Ternyata dia sudah menderita begitu banyak. Iya, setelah itu, dia tahu kalau hamil anak kembar. Aku pernah menyarankan dia untuk tidak mempertahankan bayi itu. Tapi dia tetap nekat melahirkan anak-anaknya. Sehingga kondisinya memburuk. Mama begitu hebat. Tapi Dokter Wang, kenapa aku bisa terpisah dari mama dan kakak perempuanku? Dulu, Jiru Yao yang membantu persalinan Ruyin. Dia sengaja menunda waktu persalinan, lalu membohongi Ruyin. Kalau anak laki-laki pertama sudah meninggal, tak disangka, binatang tak berperi kemanusiaan ini ternyata memberikan anak itu kepada Tuan. Dulu, Jiru Yao membawa Nian dan memberitahuku bahwa dia adalah anak yang dibuang ibunya. Dia bilang, dia menemukannya dari bank data anak, dan mengatakan itu adalah anakku,
baru sengaja mengantarkannya padaku. Aku bahkan, sebagai rasa terima kasih, menunjuknya sebagai direktur rumah sakit. Tak disangka, semua ini adalah rencananya dari awal. Seseorang. Cari dan bawa Jiru Yao ke sini. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Siap? Oh ya, Tuan, yang paling Ruyin perhatikan adalah Xiao Bei. Bagaimana kalau kita bawa Xiao Bei ke sini? Mungkin bisa merangsang Ruyin untuk bangun. Nian. Kamu bantu ayah cari Xiao Bei, ya? Gawat, Xiao Bei hilang. Aku akan pergi mencari Nian, kembali ke ruang perawatan. Melihat satu sepatu Xiao Bei, tergeletak di koridor. Jangan-jangan cucuku kenapa-napa. Mohan, kita baru saja menemukan Xiao Bei kembali. Dia tidak akan kenapa-napa, kan? Siapa yang kenapa-napa? Bu, Ruyin baru saja sadar. Jangan gunakan kabar hilangnya Xiao Bei untuk mengejutkannya lagi. Aku mengerti. Anak baik, 6 tahun ini kau sudah sangat menderita. Aku sudah menghubungi pusat rehabilitasi terbaik di luar negeri. Aku akan mengirimmu ke luar negeri untuk berobat. Setelah kau sembuh dan kembali, aku akan mengadakan pernikahan untukmu dan Mohan. Mengadakan pernikahan. Nona, Anda salah paham. Di hatinya hanya ada ibu kandung Nian. Ibu kandung Nian? Bukankah itu kamu? Bagaimana mungkin? Nian adalah anakmu. Dulu, Jiru Yao yang membawa Nian pergi. Dan membohongimu bahwa dia sudah meninggal. Benarkah? Anakku masih hidup? Anakku, dia benar-benar masih hidup? Sudah tidak apa-apa. Dengan aku dan anak di sampingmu, semuanya akan menjadi baik. Xiao Bei dan Nian di mana? Aku ingin bertemu mereka. Mereka. Hari ini sudah agak larut. Sudah dibawa pulang ke keluarga Si untuk beristirahat. Besok pagi aku akan bawa mereka menemuimu. Tuan, begitukah caramu membohongi kakakku? Ji Xiao Bei jelas-jelas ada di tanganku. Bajingan kecil. Ayo, nangis di depan kamera buat ibumu. Semakin sedih semakin baik. Bajingan kecil, kamu cari mati. Berani menabrak aku? Kakek jahat, jangan harap bisa memakai aku untuk mengancam mamiku. Siapa-siapa yang jadi kakekmu? Wajah bisa pakai topeng, suara tidak bisa. Aku tidak akan membantumu menyakiti mamiku. Karena kamu sudah tahu, aku juga tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu tidak mau nangis, ya? Jangan salahkan aku, kalau kakimu sampai patah, biar ibumu sakit hati. Kakak, lari cepat. Berdiri. Ji Xiao Bei jelas-jelas ada di tanganku. Jiru Yao, kamu masih berani datang? Bawa dia pergi. Jangan buru-buru. Sanye, tangkap aku saja. Putrimu tidak akan selamat. Apa yang kau lakukan pada Xiao Bei? Bukannya tadi kau bilang Xiao Bei sudah kembali ke keluarga Si? Ruyin, jangan khawatir. Mungkin Xiao Bei cuma lagi asyik main. Setelah keluar dari rumah sakit, Putriku sendiri, aku yang paling paham. Dia bukan anak yang suka main-main. Benar. Sekarang dia ada di tanganku. Hanya dengan satu kataku, kau hanya bisa mencarinya di alam baka. Jangan sakiti dia. Itu tergantung ketulusan Sanye. Aku mau 50% saham grup perusahaan Si. Dan juga, aku mau kau umumkan di depan semua media, bahwa kau, Si Mohan, akan menikahiku. kau mimpi. Tidak bisa? Kalau begitu, seumur hidup kalian jangan harap bisa bertemu putri kalian lagi. Wahahaha. Syarat yang kau sebutkan bisa kuperhatikan. Tapi aku juga punya satu syarat. Sekarang aku mau lihat apakah Xiao Bei baik-baik saja. Boleh. Ini, lihatlah.
Ini lihat kan? Biar tahu rasa ganggu kakakku. Yao Yao, cepat selamatkan ayah. Biar tahu rasa culik kakakku. Kakak, lari cepat. Berdiri. Biar tahu rasa memeras mamaku. Biar tahu rasa ganggu kakakku. Biar tahu rasa culik kakakku. Yao Yao, cepat, cepat selamatkan ayah cepat. Dasar sampah. Kamu memang sampah ya? 2 anak kecil aja nggak bisa ditangani, kok ayahku bisa sebego ini? Ini yang kamu bilang anakku ada di tanganmu. Tapi dari situasi sekarang, sepertinya ayahmu yang ada di tangan anakku. Mama, aku sudah menyelamatkan kakak. Aku akan segera bawa dia kembali menemuimu. Jiru Yao, sekarang kita perlu bicara serius, tangkap dia. Jiruyin, tolong aku. Kita kan saudara kandung, loh, kamu nggak boleh tinggalin aku? 6 tahun yang lalu, waktu kamu tipu aku supaya aku operasiin kamu, dan maksa papa buat usir aku dari rumah, kenapa kamu nggak mikir kita saudara kandung? Kamu ganti anakku, bikin aku berpisah dengan darah dagingku selama 6 tahun, kenapa kamu nggak mikir kita saudara kandung? Karena kamu memang nggak pernah anggap aku sebagai kakak, buat apa aku mengakui kamu sebagai adik, karena kamu nggak tahu menyesal? Maka habiskan sisa hidupmu di penjara. Gunakan sisa hidupmu untuk menyesali dosa-dosamu. Apa kalian belum lakukan seperti yang diperintahkan Nyonya, bawa dia pergi? Jiruyin, kamu cuma lebih beruntung dariku. Aku nggak kalah sama kamu, aku nggak kalah. Kamu barusan memanggilku apa? Nyonya, kamu adalah satu-satunya Nyonya bagi si Mohan. Diberitakan, keluarga Si yang merupakan orang terkaya saat ini, telah menemukan kembali sang istri muda dan putri mereka yang hilang selama 6 tahun. Di dalam villa, akan diadakan upacara reuni mewah. Aku nggak kalah. Akulah istri muda keluarga Si. Kalau saja dari dulu tahu yang punya hubungan dengan tuan ketiga itu Ruyin, aku nggak seharusnya memperlakukannya seperti itu. Kalau tidak, sekarang. Aku sudah jadi ayah mertua orang terkaya. Sinian, kamu hari ini lupa minum obat lagi ya? Kakak, kasihanilah adikmu ini. Harta warisan ibumu di keluarga Ji, semuanya sudah dialihkan atas namamu. Ibu memberikan 10 villa di kota Beijing dan 6 pulau di luar negeri semuanya untukmu. Nyonya Si sekarang adalah wanita kaya sejati. Bagaimana kalau mempertimbangkan untuk menanggung hidupku dan si kecil? Tergantung penampilanmu. Kalau begitu, terima kasih, Nyonya Si, sudah memberi aku kesempatan ini. Dan terima kasih juga sudah memberi aku kesempatan untuk menemukanmu.